Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di video ini saya akan membahas 10 soal barisan dan deret matematika wajib kelas 11 SMA. Soal saya bikin bervariasi dengan pengerjaan sesimpel mungkin. Harapannya gampang diterapkan oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bekal untuk teman-teman menghadapi ujian seperti PAS atau UTBK SBMPTN. Baik juga kalau teman-teman mencoba terlebih dahulu ke 10 soal ini. Ini dia soalnya ya. Ini soal 3 dan 4. Videonya bisa dihentikan sebentar dan mencoba soalnya teman-teman ya. Ini soal 5 dan 6. Soal 7 dan 8. Dan ini nomor 9, 10. Oke, kita mulai dari soal pertama. Oh ya, saya awali dulu dari sini teman-teman. Untuk barisan aritmatika U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya, kan gerak ke kanan ini tambah B. B itu beda ya. Tambah B, tambah B, tambah B. Dan kalau geometri, bergerak ke kanan tuh kali R, kali R, kali R, kali R. Nah, gini teman-teman ya. Bedanya tambah sama kali. Aritmatika tambah, geometri kali. Sekarang kita coba pakai rumus ini teman-teman. Ini triknya ya. Untuk mencari suku kelima misalnya, kita tidak harus dari A atau suku ke-1. Tapi bisa dari suku manapun. Misalnya saya mulai dari suku ketiga. Dari suku ketiga, untuk ke suku kelima berarti kan bergerak ke kanan 2 langkah. Padahal 1 langkah itu tambah 1B. Berarti kalau 2 langkah berarti tambah 2B. Nah, seperti ini teman-teman. Termasuk misalnya kita mau mencari suku kedua. Itu bisa dari suku kelima atau dari suku manapun. Misalnya dari suku kelima. Dari suku kelima berarti untuk sampai ke suku kedua itu bergerak ke kiri. Nah, bedanya kalau ke kanan tambah B berarti ke kiri kurang ya. Berapa langkah itu? U5 ke U4, U3, U2. Berarti kan 3 langkah tuh. Berarti dikurang 3B. Sebaliknya untuk geometri, kalau ke kanan kali R teman-teman. Dan kita bisa mencari suku kelima misalnya dari manapun. Misalnya dari suku ketiga. Kan dari suku ketiga ke suku kelima itu bergerak 2 langkah. Padahal 1 langkah itu kali R. Langkah berikutnya kali R lagi. Artinya dari suku ketiga sampai suku kelima itu dikali R kuadrat. Nah, kita juga bisa mencari suku kedua. Misalnya dari suku kelima. Berarti kan geraknya ke kiri tuh. Kelima menuju kedua. Kalau ke kiri, bagi, kebalikan kali ya. Berarti dibagi. Bagi R berapa? R pangkat 3, karena 3 langkah. Oke, terpahami ya? Nah, sekarang kita coba terapkan di soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, suku kelima ditambah suku ketujuh itu 20. Nah, triknya dari tengah-tengah teman-teman. Suku kelima, suku ketujuh, tengah-tengahnya itu suku ke-6. Suku kelima, kalau dari suku ke-6 berarti kan gerak ke kiri. Aritmatika tambah atau kurang, berarti ini kurang karena ke kiri. 1 langkah, berarti B, 1B. Ditambah suku ke-7. Kita mulai dari suku ke-6. Karena bergerak ke kanan, tambah 1 langkah, berarti 1B.
Nah, perhatikan B-nya hilang. Ketemulah U6-nya ya. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya, dari soal diketahui suku ke-9. Karena kita udah punya suku ke-6, suku ke-9 itu sebaiknya dari suku ke-6 teman-teman. Berarti kan geraknya berapa langkah itu? Suku ke-6 sampai suku ke-9 itu kan berarti ke kanan 3 langkah. Berarti tambah 3B. Masukkan angkanya. Nah, ketemulah B-nya teman-teman. Sekarang pertanyaan soal suku ke-5 ditambah suku ke-10. Suku ke-5 kita punya suku ke-6. Nah, kita mulai dari suku ke-6 aja. Untuk sampai suku ke-5 berarti bergerak ke kiri, berarti kurang. 1 langkah, berarti B ya. Suku ke-10 kita punya suku ke-9 nih. Nah, berarti dari suku 9 aja. Sebenarnya dari suku ke-6 boleh juga, tapi kan lebih dekat suku ke-9 ya. Suku ke-9 untuk sampai suku ke-10 berarti kan bergerak ke kanan. 1 langkah. Dah, ternyata B-nya hilang juga teman-teman. Berarti tinggal U6 10 ditambah U9 25. Jawabannya 35 yang A. Mudah ya. Sekarang yang nomor 2. Nah, ini geometri. Ingat, aritmatika tadi tambah B, geometri kali R ya. Sekarang diketahui suku ketiga dikali suku kelima. Tengahnya kan suku keempat. Nah, kita mulai dari suku keempat. Suku ketiga itu suku keempat tuh bergerak ke kiri untuk sampai suku ketiga. Geometri tadi kalau ke kanan kali, ke kiri berarti bagi ya. Nah, bagi, karena 1 langkah berarti R pangkat 1. Dikali suku kelima. Dari suku keempat berarti bergerak ke kanan, berarti dikali. 1 langkah berarti R pangkat 1. R-nya coret. Suku keempat kuadrat berarti 9. Ketemulah suku keempatnya 3. Harusnya plus minus 3 ya teman-teman ya. Ini soalnya kurang saya bikinnya. Harusnya dibikin tambahan semua suku positif gitu harusnya ya. Lanjut, kita punya suku ke-6 12 dan suku ke-4 itu 3. Suku ke-6 kalau gitu dari suku ke-4 kan geraknya ke kanan 2 langkah. Berarti kali R pangkat 2. Masukkan angkanya. Ketemulah R pangkat 2-nya 4. Berarti R-nya harusnya plus minus 2. Kita bikin R-nya 2 ya. Selanjutnya pertanyaan soal adalah suku ke-5 ditambah suku ke-7. Kita punya suku ke-6. Kan lebih dekat ke suku ke-5. Atau suku ke-4 juga boleh, terserah teman-teman ya. Misalnya kalau suku ke-6 deh. Dari suku ke-6 untuk ke suku ke-5 berarti harus dibagi R ya. Kan suku ke-6 untuk suku ke-5 kan ke kiri. Nah, ke kiri itu bagi. Ditambah suku ke-7 dari suku ke-6 kan kanannya suku 7 itu. Berarti bergerak kanan untuk kali. 1 langkah dari R pangkat 1. Masukkan angkanya suku 6 12 bagi 2 tambah 12 kali 2. 6 tambah 24. 30. B. Mudah ya teman-teman ya. Jadi kalau ada suku, beberapa suku, kita mencari suku lainnya tuh bisa dari suku itu. Tidak harus dari suku pertama. Lanjut nomor 3. Nah ini sama diketahui suku-suku. Berarti kita bisa mulainya dari suku tertentu. Dan sebaiknya dari tengah. Nah itu kan tengahnya suku ke-5. Suku ketiga dari suku ke-5 itu berarti bergerak ke kiri. Berarti kurang. Dan ini aritmatika. Kalau ke kanan tambah, ke kiri berarti kurang. 2 langkah berarti 2B. Ditambah suku ke-5. Ditambah suku ke-7. Dari suku ke-5 berarti bergerak ke kanan tambah 2 langkah berarti 2B. Lihat B-nya akan hilang tuh.
3 kali suku kelima itu 12. Ketemu suku kelimanya 4 ya. Selanjutnya kita punya U8 ditambah U9. Nah, lebih baik kita gerak dari suku kelima karena kita udah punya itu. Suku ke-8 dari suku kelima harus gerak ke kanan 3 langkah. Berarti tambah 3B. Tambah suku ke-9. Dari suku kelima geraknya 4 langkah ke kanan, ya kan? Nah, kita jadikan 1 terlebih dahulu, suku kelimanya 2 kali ya. Tambah 7B. Suku kelimanya kita ganti dengan 4. Sorry, ini tambah nih teman-teman. 4 berarti 4 kali 2 itu 8. Berarti 7B itu 21. B-nya 3. Pertanyaannya, UN. Untuk mencari UN itu tidak harus dari suku pertama. Kalau kita dari suku pertama, A, berarti kan gerak ke kanan untuk sampai UN, U1 untuk sampai UN itu tambah N-1 langkah teman-teman, atau N-1B. Nah, gini. Tapi kita tidak harus. Kita boleh memulainya dari suku keempat, karena kita udah punya ya. Berarti tambahnya N-4B. Karena dari suku keempat, untuk sampai suku ke N itu perlu langkah sebanyak N-4 ya. Dah, masukkan angkanya. Sorry, ini kok suku keempat teman-teman. Ini kan suku ke-5 kan? Iya kan? Harusnya suku ke-5. Kalau gitu ini kita ulang ya. Dari suku ke-5 berarti perlu langkah sebanyak berapa? N-5, ya nggak? Kali B. Nah, suku kelimanya 4. B-nya 3. Berarti kan 3N. Negatif 15 tambah 4. Berarti negatif 11. Yang C. Nomor 4. Sama diketahui ini suku-suku ya. Suku tengahnya berarti suku keempat. U3 dari suku keempat itu berarti bergerak ke kiri. Dan untuk geometri kalau ke kiri itu bagi. 1 langkah berarti R pangkat 1. Dikali suku keempat, U4 itu sendiri. Dikali U5 dari suku keempat berarti bergerak ke kanan. Kali 1 langkah berarti R pangkat 1. R-nya coret. Berarti U4 ini pangkat 3, itu 8 itu 2 pangkat 3. Ketemulah suku keempatnya 2. Kemudian apalagi yang diketahui soal? Oh, suku ke-6. Karena kita sudah punya suku keempat, berarti geraknya dari suku keempat. Untuk sampai suku ke-6 itu perlu 2 langkah. Karena ke kanan berarti kali ya, kalau geometri ya. 2 langkah berarti R pangkat 2. Masukkan angkanya. Ketemulah R pangkat 2-nya 9. R-nya harusnya plus minus 3. Nih, kita ambil yang 3 ya. Pertanyaannya suku ke N. Berarti UN. Rumusnya itu A kali R pangkat N-1. Itu karena geraknya dari U1. Untuk sampai ke UN perlu N-1 langkah. Ke kanan, karena kanan geometri kali. Makanya dikali R pangkat N-1. Dan kita bisa memulainya bukan dari suku ke-1 teman-teman. Kita punya suku ke-6 nih. Kita bisa mulainya dari suku ke-6. Berarti perlu langkah untuk sampai ke UN itu sebanyak N-6 langkah. Karena ke kanan berarti kali R pangkat N-6. Gini teman-teman. Tidak harus dari suku ke-6 ya teman-teman ya. Karena kita punya suku ke-4, kita juga boleh memulainya itu dari suku ke-4. Oke, sekarang dari suku ke-6, yaitu 18, R-nya tadi 3, pangkat N-6. Sekarang kita lihat di pilihan ada nggak teman-teman? Yang pangkat N-6 nggak ada ya. Tapi lihat ada pangkat N-5. Nah, bisa kita ubah N-5 ya.
Caranya gimana? Cara mengubahnya 18, 3 pangkat N negatif 6 itu negatif 5, negatif 1 gini teman-teman. Dan itu kan bisa dipecah tuh. Dikali 3 pangkat negatif 1. Dan kita tahu kalau perkalian seperti ini, itu kan 3 pangkat min 1, itu sama aja dengan 1 per 3 pangkat 1, iya nggak? Berarti 18/3 kalau gitu. Dikali 3 pangkat N negatif 5. Dan 18/3 itu 6. Nah, inilah jawabannya teman-teman, yang D. Selanjutnya, nomor 5. Diketahui barisan aritmatika ini antar dua suku berurutan, antar ini dan ini, atau ini dengan sini, dan seterusnya, disisipkan rata-rata dari dua suku itu. Maksudnya antara ini dan ini disisipkan rata-rata dari ini dan ini. Karena rata-rata jaraknya pasti sama teman-teman. Jadi kalau gitu, ini ke bilangan tambahan itu dengan ini ke sini jaraknya sama. Ini ke tambahannya itu dengan ini ke sini sama. Karena jaraknya sama, tambah bilangan yang sama, itu berarti dia tetap barisan aritmatika. Barisan aritmatika yang terjadi, ini teman-teman, pertama 23. Berikutnya kita belum ketemu. Berikutnya 28. Berikutnya belum ketemu 33, belum ketemu 38, belum ketemu, kemudian 43. Tapi kan tadi karena ini rata-rata dari dua bilangan di sampingnya, berarti kan jaraknya itu sama teman-teman, ya. Jaraknya sama, akibatnya dia masih aritmatika. Awalnya ada berapa bilangan tuh? 5. Kemudian ada tambahan 4. Berarti totalnya ada 9 bilangan. Pertanyaannya, jumlah semua bilangan yang terbentuk. Jumlah itu S. Nah, ingat lagi rumusnya, Sn. Untuk kasus ini berarti S9 itu yang ditanya ya. Sn, N per 2, 2A ditambah N negatif 1B. Atau bisa juga pakai N per 2, A tambah UN ya. Kalau kita pakai rumus yang pertama, harus ada A sama B teman-teman. Nah, ini baru ketemu A, B-nya belum. Kalau kita pakai rumus yang kedua, harus ada A suku pertama atau UN yang terakhir. Nah, itu udah ada semuanya ya. Oh, kalau gitu kita harus pakai yang ini ya. Oke, masukkan rumusnya. S9 berarti 9 per 2. Suku pertama ditambah suku ke-9. Masukkan angkanya. Suku ke-9-nya 43. Kita proses 66 ya. Bisa dicoret nih. 33. Berarti 33 kali 9. 27 tambah 2, 29. Berarti 297. Jawabannya ini teman-teman, yang A. Sekarang nomor 6. Di antara 3 dan 192 disisipkan 5 bilangan sehingga terbentuk barisan geometri rasio R jumlah semua bilangan S. R tambah S itu berapa? Antara 3 dan 192 disisipkan 5 bilangan. Terbentuk barisan geometri. Nah gini, karena sebelumnya udah 2 bilangan, ada tambahan 5 bilangan, berarti total 7 bilangan. Artinya ini adalah suku ke-7. Ini suku pertama atau A, U1. Nah, kita mau cari R, kita pakai rumus ini teman-teman. U7 itu kalau dari U1 kan bergerak ke kanan 6 langkah. Karena ke kanan berarti kali. R pangkat 6. Geometri kali ya, kalau geometri. Kalau aritmatika tambah, geometri kali.
Masukkan angkanya. Ketemulah R pangkat 6 berapa? 19 bagi 3 itu 6. Harusnya 18, berarti sisa 1. 1, 2, 12 bagi 3, 4. Nah, 64 itu sama aja dengan 2 pangkat 6 ya. Berarti R-nya 2. Harusnya juga plus minus 2 teman-teman ya. Oke, lanjut. Pertanyaannya R tambah S. R-nya udah ketemu 2. Sekarang kita cari S. S adalah jumlah semua bilangan ini. Jumlah dari 7 bilangan ini teman-teman. Nah, ingat kembali. Untuk deret geometri, Sn itu A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Harus ada A, harus ada R. Nah, ini A-nya sudah ada, R-nya udah ada. Artinya rumusnya itu bisa langsung kita terapkan ya. Ada 7 bilangan berarti S7 itu. A dikali R pangkat 7 dikurang 1, R kurang 1. Masukkan angkanya. Kemudian 2 pangkat 7, 2 pangkat 6 itu 64. Pangkat 7 berarti kali 2 sekali lagi ya. 64 kali 2, 128. Dikurang 1, 127. Per 2 kurang 1 itu 1. Kita kaliin 7 kali 3, 21. 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. 3, 381. Itu jumlah semua bilangan atau S-nya teman-teman. Ini S ya. Pertanyaannya R tambah S. R-nya 2, S-nya 381. Berarti hasilnya 383. Yang A. Lanjut nomor 7. Diketahui barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda barisan B memiliki jumlah N suku pertama Sn. Perhatikan ada Sn, berarti kita bisa mencari S1, S2, S3, dan seterusnya. S1, Sn, berarti N-nya ganti 1. N-nya ganti 1, 1 kuadrat 1 kali 3, 3. 10 kali 1, 10. 3 dikurang 10, negatif 7. Itu S1. S2, berarti N-nya ganti 2. 2 kuadrat 4 kali 3, 12. 10 kali 2, 20. 12 dikurang 20, negatif 8. S3, N-nya ganti 3, dan seterusnya. Tapi ini udah cukup ya. Sekarang, Sn itu apa sih teman-teman? Itu kan jumlahan suku-suku. Sampai suku ke N itu Sn. Berarti kalau S2, jumlahan 2 suku. Artinya sampai suku kedua aja. Kalau S1 jumlahan 1 suku. Artinya cuma 1 suku itu aja. Nah, gini. Oh, udah ketemu nih U1. Bisa kita masukkan ke sini. Ketemulah suku ke-8. Negatif 1 ya. Nah, suku ke-8. Suku ke berapa? Suku kedua, teman-teman. Suku kedua nih ya. Ada suku ke-1, ada suku kedua, berarti barisan geometrinya ketemu. Suku ke-1, suku kedua, dan seterusnya. Yaitu negatif 7, negatif 1, dan seterusnya. Dan ini apa nih? Aritmatika ya. Barisan aritmatika ya. Oke, pertanyaannya A ditambah B. A itu yang pertama, ini A. B itu penambahnya. Berarti tambah 6. Nah, ini B-nya ya. Berarti A ditambah B, negatif 7 ditambah 6, negatif 1. C. Bagaimana dengan nomor 8? Diketahui juga Sn ini. Berarti kita bisa mencari S1, S2, dan seterusnya. S1 N-nya ganti 1. 1 kurang 1, 0. 3 pangkat 0, 1. Dikali 6, berarti 6.
6 kurang 2, 4. S2, N-nya ganti 2. 2 kurang 1, 1. 3 pangkat 1, 3. Kali 6, 18 kurang 2, 16 ya. Dan kita tahu S2 itu jumlah 2 suku pertama. Dan S1 itu jumlah 1 suku pertama. Nah, berarti ketemu nih. Bisa kita masukkan ke sini. Ketemulah suku keduanya. 12 ya. Kalau gitu barisan aritmatika, ini geometri ya. Barisan geometrinya ketemu. Yang pertama 4, kedua 12, dan seterusnya. Pertanyaannya suku keempat. Pertama, kedua, ketiga, keempat gini teman-teman. Dan kita tahu kalau dia geometri dikali ya. Nah ini ternyata kali 3. Dah kita kaliin. 12 kali 3 itu 36. 36 kali 3, 108. Inilah suku keempatnya. Nomor 9. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Jika diasumsikan bola memantul dengan ketinggian 3/4 dari tinggi sebelumnya, panjang seluruh lintasan sampai bola berhenti berapa? Ilustrasinya seperti ini ya. Ini lantai. Bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Memantul dengan ketinggian 3/4 tinggi sebelumnya. Artinya itu rasionya teman-teman. Sampai berhenti. Sampai berhenti itu sampai pantulan ke berapa? Nah kan sampai tak hingga. Nah ini adalah deret geometri tak hingga. Rumusnya S tak hingga adalah air. A/1 negatif R. Air ya. Oke, panjang seluruh lintasan. Lintasannya dibagi 2 teman-teman. Ada yang turun dan ada yang naik. Nah gini. Sekarang kita hitung yang turun terlebih dahulu. Mulainya dari 2. Berikutnya yang sini. Rasionya 3/4. Berarti 3/4-nya 2. Dan ini ditambah karena panjang seluruh lintasan kan. Tambah, berikutnya yang sini. 3/4 sebelumnya. Nah, 3/4-nya sebelumnya. Berarti kalau dikali, 3/4-nya jadi kuadrat ya. Dan seterusnya sampai berhenti. Nah, ini kan jumlahan sampai tak hingga suku. Geometri. Rumusnya air. A itu yang pertama. 1 negatif R, R-nya kan 3/4. 1 dikurang 3/4 itu 1/4. 2 dibagi 1/4 itu sama dengan 2 dikali 4. Berarti 8. Sekarang yang naik. Perhatikan mulainya bukan dari 2, tapi mulainya dari sini. Berarti dari 3/4-nya 2 ya. Berikutnya 3/4 sebelumnya. Nah, berarti kan sama aja 3/4 kuadrat kali 2. Dan seterusnya. Perhatikan teman-teman, rumusnya sih sama. A/1 min R. Tapi kan lihat, ini kan udah sama tuh dengan sini. Ditambah 2 tuh hasilnya 8, ya kan? Berarti kalau hanya yang ini doang, berarti dari keseluruhan ini tadi dikurang 2. Atau 8 kurang 2. Nah, gitu teman-teman. Ya, kenapa seperti itu? Karena segini 8. Dan kita hanya mencari yang sini doang, berarti kan harus dikurang 2. Dah, itu sudah seluruh lintasan tuh, yang turun sama yang naik. Berarti panjang seluruh lintasan, kalau gitu, 8 tambah 6, 14 meter. D. Berikutnya nomor 10. Agar deret geometri tak hingga dengan suku pertama A mempunyai jumlah 2, berarti S tak hingganya itu 2. Rumusnya kita tahu air, berarti ini 2 ya. Maka nilai A-nya itu yang mana?
Ini deret geometri tak hingga teman-teman. Agar dia punya jumlah itu namanya deret geometri konvergen. Nah, syaratnya itu R-nya harus di antara negatif 1 dan 1. Oh, berarti dari sini teman-teman geraknya. Kita mau cari A. Nah, dari sini A-nya gimana itu? 2 negatif 2R dikali ya, kali silang ya. Nah, ini A-nya. Kita geraknya dari sini loh. Mau mencari A. Berarti pertama R-nya dikali negatif 2. R-nya kali negatif 2 berarti artinya semua ruas kita kali negatif 2. Ruas kanan juga kali negatif 2. Ruas kiri juga kali negatif 2. Ruas kiri jadi 2. Ruas tengah negatif 2R. Ruas kanan negatif 2. Hati-hati kalau kita kali sama negatif, tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Lebih kecil jadi lebih besar ya. Berikutnya, karena kita hendak mencari A atau 2 negatif 2R, negatif 2R itu berarti harus ditambah 2 teman-teman. Nah, berarti ini tambah 2 ya. Ruas kiri juga tambah 2, ruas kanan juga tambah 2. Ruas kiri jadi 4, ruas tengah negatif 2R tambah 2 atau 2 negatif 2R, ruas kanan 0. Ditambah atau dikurang, tanda pertidaksamaan ini harus tetap. Nah, gini. Nah, berarti kita peroleh ini. Dan kita tahu 2 negatif 2R itu adalah A. Berarti kalau gitu ini kita ganti A. Nah, berarti diperoleh ini teman-teman. 4 lebih besar dari A, lebih besar dari 0. Artinya 4 itu yang paling besar, 0 yang paling kecil. Nulisnya boleh dibalik. Dari yang paling kecil berarti tanda pertidaksamaan harus seperti ini. Dan inilah jawabannya. D. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Bisa menjadi persiapan teman-teman untuk menghadapi ujian seperti PAS atau UTBK SBMPTN. Dan jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang supaya manfaatnya bisa tersebar lebih banyak lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.